Semangat gak hari ini? Semangat. Bagaimana kalau sebelum mulai kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini lancar. Baik, ada yang mau memimpin doa? Ya. Baik. Sebelum memulai bimbingan kasih kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pengetahuan telah memimpin doa. Gimana nih tadi istirahatnya teman-teman? Udah pada makan siang belum? Ya. Baik, kalau udah, saya mau tanya nih, pada bahagia nggak hari ini? Bahagia. Alhamdulillah, kalau semuanya bahagia. Senang rasanya saya bisa hadir di sini di tengah-tengah kalian semua. Yang luar biasa sekali semangatnya walaupun sudah siang hari seperti ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan absen dulu ya teman-teman. Ya. Yang pertama, Cika. Saya Gimana mood hari ini berapa persen? 70%. 30%-nya mana? Karena capek aja sih, banyak perubahan tugas. Oh iya, kalau gitu semangat ya Cika kerjain tugasnya. Yang kedua, Zahara Litasya. Saya Gimana mood berapa persen mood Zahara pada siang hari ini? 80. 20%-nya kemana? Capek aja sih. Capek. Baik. Karena udah siang ya. Iya. Selanjutnya, Sri Cantika. Ambil Baik, berapa persen mood Cantika pada siang hari ini? 90. Oh, 10%-nya? Ngantuk. Ngantuk, iya sih. Ini emang rawan-rawan jam ngantuk ya jam segini. Selanjutnya Aliza Nurika. Gimana Aliza? Berapa persen moodnya hari ini? 70. 30%-nya kemana? Sakit perut. Sakit perut itu. Oh iya paham ya. Selanjutnya Wafa Rahma. Bagaimana Wafa? Menangis. Wih, ini walaupun udah siap semangatnya masih 100 ya Wafa, bagus. Selanjutnya Kurniawan Ilahi. Saya. Berapa persen moodnya hari ini? 20. 20%-nya mana? Ngantuk. Ngantuk ya sih emang. Baik, selanjutnya Aidil Yasin. Saya. Berapa persen moodnya Aidil hari ini? 90. 10%-nya kemana tuh? Ingin tidur. Ngantuk ya, semuanya ini rata-rata ngantuk. Baik, yang terakhir Yosia. Berapa persen moodnya hari ini? 15-nya kemana? Ngantuk. Baik, nanti tidur ya abis ini ya. Ya. Ini bisa dikuasain gitu. Kayaknya ini udah pada ngantuk ya siang tadi. Gimana kalau kita tetap semangat biar pada semangat hari ini? Tentunya gini ya. Ntar gitu ya ingatnya. Teriak ya. Baik, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Tangan buat kita semangat. Baik, saya pada hari ini mau memberikan salah satu layanan yang ada di dalam BK. Yang tujuannya agar kalian mendapatkan informasi baru melalui pelayanan ini dan dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Sudah pada tahu kan apa itu BK? Kan ini rata-rata dari mahasiswa BK ya semuanya. Jadi topik yang akan saya sampaikan hari ini teman-teman yaitu mengenai perencanaan karir.
Tujuan umumnya saya menyampaikan ini yaitu supaya kalian bisa mampu meningkatkan kemampuan dalam menentukan karir di masa depan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mampu memahami apa itu karir. Dari tujuan yang telah saya sebutkan barusan, apakah dari teman-teman ada yang masih bingung tujuan kegiatan kita hari ini? Tidak ya? Baik, nanti kalau saya sedang menjelaskan tentang apa itu karir, kalian perhatikan ya, dan fokus. Apa kita mau ice breaking dulu nih sebelum masuk ke materi? Baik, kita bakal main apa ya? Sambung kata. Ya, jadi contohnya misalnya dari ini Haliza, misalnya saya, lalu lanjut ke samping Yasin, Aidil, saya mau ntar lanjut ke Yosia, saya mau ke pasar gitu-gitu. Pada ngerti nggak semuanya? Baik, kita mulai ya. Dari saya deh, kalian nanti katanya. Kita, dari kata kita. Baik, Aliza. Kita mau Makan. Geprek. Itu boleh tidak? Maksudnya tuh ya dirangkai, jangan cuma ngomong satu kata baik. Itu kan kita mau makan geprek, di hari kenal. Kalau satu kata tidak terangkai. Baik, berharap kita gitu ya. Kita teman-teman semua. Baik, mulai ya dari kata kita tadi. Kita mau makan. geprek. Kita mau makan geprek bersama. Kita mau makan geprek bersama pacar. Kita mau makan geprek bersama pacar di rumah. Kita mau makan geprek bersama pacar di rumah saya. Kita mau makan geprek bersama pacar di rumah saya menggunakan Bisa satu nggak? Tapi salah menggunakan asal wujudnya. Salah. Asal menggunakan apa? Enak benar. Saya kemarin tidak enak benar. Makanya berarti sudah betul. iya ya rumah saya kemarin Ini saya. yang berarti. Rumah saya sehari. Baik, kita ganti kata-katanya. Ini Bermain mulai dari belakang. bermain bola. Bermain bola di lapangan saat bermain bola di lapangan saat hujan. Yosia? Udah fokus ya. Ulang ya. Fokus ya semuanya. Ini saya tahu udah siap, tapi kita fokus ya. Mulai dari Baik, mulainya dari belajar deh. Dari Agil. Belajar bersama Haliza? belajar bersama Kim Jong Un. Belajar bersama Kim Jong Un pada belajar bersama Kim Jong Un pada siang hari. Satu kata apa? siang. Yosia? Belajar bersama Kim Jong Un pada siang ini. On? Belajar bersama Kim Jong Un pada siang ini di Belajar bersama Kim Jong Un pada siang ini di rumah. belajar bersama Kim Satu kata ya? Jong Un. Di berarti di. Belajar bersama Di rumah. rumah. Oh ya rumah ya. Oh ya. bersama Kim Jong Un di siang Satu kali lagi ya.
berenang bersama kodok dengan Berenang bersama kodok dengan ID. Berenang bersama kodok dengan Aidil dan berenang bersama kodok dengan Aidil dan Aliza. Baik Aliza. Berenang bersama kodok dengan Aidil dan Aliza di Berenang bersama kodok dengan Aidil dan Haliza di Parit. Baik, udah ya, dengan ice breaking tadi saya minta teman-teman fokus ya sampai selesai nanti. Udah fokus belum nih? Sudah. Baik, sebelum masuk materi, apakah teman-teman semua udah siap menerima materi dari saya? Siap. Baik, saya minta konsentrasi ya teman-teman saat kita nanti membahas materi pada hari ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu terkait dengan perencanaan karir di masa depan. Karena banyak dari kita yang udah lulus BK ini nanti pasti akan menentukan karir kan, kita mau kemana habis dari BK, atau mau lanjut S2 atau mau langsung kerja atau gimana. Jadi saya kali ini akan membahas mengenai itu agar kalian nggak bingung ya. Baik, udah ada yang tahu belum apa itu karir? Karir belum ada yang tahu ya. Baik, karir itu adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Cara yang paling efektif untuk meneliti karir adalah dengan bakat atau potensi sedini mungkin. Masa remaja kita saat sekarang ini teman-teman merupakan saat yang paling tepat untuk menentukan karir kita, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang kita miliki. Sehingga nantinya kita tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan kita juga dapat menggapainya dengan optimal. Teman-teman udah ada yang tahu belum nanti karirnya gimana buat selesai kuliah ini? Sudah ada yang belum ya? Nah, selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi minat bakat kita ya teman-teman, yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas dan kuantitas. Ada pula nih dalam menentukan karir udah pasti ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengembangkan rencana karir. Mengembangkan rencana karir ini yaitu pertama pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan selanjutnya. Lalu setelah kita buat rencana karir, kita tinjau bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal yang kita sukai dan mampu kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai kebenarannya. Lalu setelah kita tinjau bakat kita coba cari informasi jenis karir dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Setelah kita cari tahu, bandingkanlah keterampilan yang kita miliki dengan jenis karir pekerjaan yang akan kita pilih.
Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dengan dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir kita di masa depan. Lalu setelah kita bandingkan keterampilan minat itu, kita kembangkan tujuan karir kita. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Selanjutnya, ikutilah pendidikan atau pelatihan. Misalnya, setelah lulus kuliah ini kita bakal mengikuti pelatihan profesi atau profesi konselor seperti itu. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan yaitu adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber dan besarnya yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita tersebut. Dan yang terakhir yaitu cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang ada yang kita yakini dapat membantu kita memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir yang akan kita pilih. Baik teman-teman, setelah kita ada langkah-langkahnya tadi, sudah pasti juga ada metode dalam merencanakan karir. Yang pertama yaitu pendidikan karir. Pendidikan karir ini adalah suatu proses bagi individu untuk menerima pembelajaran atau mengembangkan kemampuan kita. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan diri kita dalam merencanakan dan menaikkan tarif karir. Yaitu pendidikan karir tidak semata diperuntukkan untuk karyawan saja. Sebagai contoh, perencanaan karir pelajar setelah lulus SMA atau SMK juga diperlukan. Dan contohnya juga kita sebagai mahasiswa, setelah ini pasti kita akan menentukan karir kita juga. Seperti kita mau lanjut kemana, S2 atau kita akan memilih lanjut kerja, yaitu penyediaan informasi selanjutnya. Salah satu metode lainnya dalam merencanakan karir adalah penyediaan informasi, yaitu mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir kita. Selain untuk karyawan, kita bisa mengambil contoh perencanaan karir untuk mahasiswa seperti kita yang ingin mencari pekerjaan. Dalam metode ini, mahasiswa akan segera lulus dan mau langsung kerja, perlu mengumpulkan berbagai informasi pendukung untuk karir planning-nya. Misalnya, mengetahui hal apa saja yang disukai, mempelajari kemampuan, mencari program pelatihan dan pendidikan seperti sertifikasi dan lain-lain. Opsi tempat kerja pertama yang memiliki peluang penerimaan yang lebih besar untuk kita, latar belakang perusahaan, rentang gaji, job desk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bimbingan karir, teman-teman. Bimbingan karir ini adalah usaha mencari pengetahuan soal karir pada satu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Metode ini mungkin sifatnya hampir sama dengan pendidikan karir ya teman-teman semua. Baik, materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi rencana karir kita untuk kedepannya. Yaitu yang pertama ada faktor eksternal. Ada dua faktor dari luar yang dapat mempengaruhi seorang dalam perencanaan karir, yaitu faktor sosial primer dan sekunder. Faktor primer yaitu hal yang paling utama dan paling dekat sehingga besar potensinya dalam mempengaruhi keputusan kita. Di antara yang masuk ke dalam faktor primer ini yaitu penghasilan dan pekerjaan orang tua. Mungkin ada dari teman-teman semua yang tidak bisa melanjutkan karir karena keuangan orang tua yang tidak mendukung untuk melanjutkan karir kita. Lalu ada faktor internal. Faktor internal itu seperti minat kita, bakat kita, kepribadian kita, sikap kita, dan hobi. Baik teman-teman semua,
ini sudah materinya udah sampai situ ya. Apakah teman-teman mengerti materi yang barusan saya jelaskan? Baik, kalau mengerti, saya boleh minta tolong nggak kepada teman-teman keluarin kertas 1 lembar sama pena ya. Tidak lah, orang tua tidak tahu. Enggak, kok balas? Oh mati ya? Ini Ada yang bawa pena, yang bawa pena lebih boleh ya dibagiin teman-temannya. Pinjam. Udah semua nggak nih? ya. Ibu minta ya, saya minta tulis pengertian karir yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana perencanaan karir kalian ke depannya? Karir apa? Tuh. Itu ya teman, 2 itu aja. Saya kasih waktu 3 menit ya teman-teman. Ntar kalau udah 2 orang boleh tolong presentasikan ke depan ya, bacakan. Baik teman-teman, apa ada yang udah? Zahara sudah belum? Yang udah boleh minta tolong maju ke depan ya. Wawat sudah? Oh belum. Soalnya kelihatannya udah kayak santai-santai aja. Belum deh. Wafal udah gak? Ideal? Belum. Desya? Cantika? Belum. Cika? Sudah. Udah ya? Udah. Baik. Cika mau presentasikan ke depan boleh? Boleh. Boleh kok. Pengertian karir ya Cika, sama perencanaan karir Cika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian karir menurut saya. Karir adalah pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi individu, dilakukan secara terarah dan terfokus. Kemudian karir saya ingin melanjutkan S2 dan tentunya di jurusan bimbingan dan konseling. Baik, tepuk tangan. Boleh duduk ya. Kasih ya Cika. Baik, itu adalah karir yang dijelaskan Cika benar ya teman-teman, dan perencanaan karirnya juga bagus. Baik, ada 1 orang lagi deh saya minta.
suatu pekerjaan atau kehidupan. Terus karir untuk ke depan saya ingin melanjutkan rencananya S2 jurusan kriminologi di salah satu universitas favorit di Indonesia. Di mana itu? UI ya. Ya, karena saya hanya tahu kriminologi cuma di UI. Jadi saya ingin kriminologi. Kriminologi. Iya itu apa? Jurusan orang kriminal semua. Bukan kriminal. Kriminologi, bukan kriminologi. Apa itu isinya gimana belajar? Apa sih? Itu ini nggak sih cara-cara lebih ke hukum sama forensik? Oh, ada forensik. Bukan. Karena kriminologi. Memecah kriminologi. Karena saya suka ingin bekerja sebagai pengintegrasi orang kriminal gitu. Oh ya, Pokoknya tepuk tangan semuanya ya. Baik, saya minta terima kasih ya kepada Cica dan Zaza yang telah mempresentasikannya ke depan. Berarti untuk Cica dan Zaza udah paham ya berarti yang kayak itu. Sebelum kita itu ke kesimpulan, adakah dari teman-teman semua yang ingin bertanya yang masih bingung karirnya ke depan bagaimana atau apa itu karir? Apakah kita boleh mempunyai dua karir? Dibuat rencana karir kita. Rencananya Dua dua karir. maksudnya Misalnya contohnya kita sebagai guru BK nih, tapi pekerjaan sampingan itu jadi ternak cupang gitu. Boleh. Bisa lah. Boleh. Tak ganggu. Asal memang profesional kalian. ya Mungkin pagi bisa. Kecuali jadi guru tapi BK itu jadi guru BK. sifatnya bisa sampingan setelah kita selesai. Iya. Untuk refreshing ya bukan? Iya. Baik, yang lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau bingung Bu nentuin karir untuk masa depan gimana? Bakat kamu apa? Nggak tahu. Ya, kamu tentuin bakat dulu, kamu ekspor Hobi. minat bakat kamu. Iya, hobi kamu apa? Misalnya kamu musik, nyanyi atau gimana? Kamu harus ekspor yang ada di diri kamu dulu, potensi yang ada dalam diri kamu. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya semua sudah paham ya dari yang telah saya sampaikan. Lalu saya minta deh dikit aja ya kesimpulan dari satu-satu semua saya tanya ya, apa itu pengertian karir mulai dari belakang. Singkat aja, karir menurut kamu gimana? Mungkin karir kalau menurut saya itu mungkin lebih ke pekerjaan untuk masa depan. Berarti menurut Wawan selanjutnya Zahara. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seorang. Ini juga bisa berarti dalam sebuah pekerjaan tertentu. Ya, baik Zahara, selanjutnya Rasika. Menurut saya karir itu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan hidup bagi suatu individu. Baik, selanjutnya Cantika. Menurut saya karir itu suatu proses perjalanan atau progres dalam bidang pekerjaan atau profesi seseorang selama periode waktu hidupnya. Oh baik, selanjutnya Wafa. Proses pelan-pelan untuk masa depan. Baik, selanjutnya Yosia. Karir itu proses kemajuan seseorang dalam dalam pekerjaannya atau apa yang dilakukannya di dirinya yang menjadi statusnya dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya Aidil. Menurut saya karir adalah kerjaan yang ingin kita dapatkan dalam hidup kita, seperti guru, kerja di kantor dan lain-lain. Baik, juga terakhir Zahira. Karir itu adalah suatu perkembangan atau kemajuan individu untuk kehidupan ke depan.
Baik semuanya, sepertinya udah paham ya apa itu karir dan perencanaan karir. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, saya simpulkan sedikit ya. Karir itu adalah suatu pilihan, profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Cara yang paling efektif untuk meniti karir kita adalah dengan bakat atau potensi sedini mungkin. Masa remaja kita sekarang ini merupakan saat yang paling tepat untuk kita meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang kita miliki. Baik, karena menurut saya kalian semua sudah bisa menyimpulkan tadi ya mengenai apa perencanaan karir itu. Saya rasa sudah paham semua ya teman-teman. Sudah paham kan? Ya. Baik, sebelum kita menutupnya, marilah kita berdoa kembali yang dipimpin oleh siapa yang memimpin doa? Gantian deh. Siapa? Baik, Aidil. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Sudah selesai. Baik, terima kasih pada Aidil. Saya rasa cukup ya model layanan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang semua yang telah sedia meluangkan waktu pada siang hari ini walaupun pada ngantuk ya. Ya.